Kalau udah ganti aki, ngedrop lagi. Ya ada. Dia ke arah belakangnya. Oh, pulinya nggak jalan ya. nih? Oh, free. Tapi kalau dia ke arah depannya mutar ya. tuh. Yang tidak ada kan listrik. Kok mobilnya jadi mogok? Nah, sebenarnya puli macet ini masih bisa ngisi, Pak. Pas di jumper hidup, dicabut jumperannya kan? Nggak berapa lama dia berebut mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dimanapun berada, selamat siang. Bertemu lagi dari bengkel AHA Motor Yogyakarta. Mudah-mudahan Sobat Apedia dalam keadaan sehat walafiat, dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya bagi yang beribadah bulan puasa sampai selesai dan ketemu dengan Syawal. Sobat Apedia, tidak lama lagi akan hujan juga. Jadi siap-siap kita langsung membuat konten karena nanti suaranya berisik ya, nggak kedengeran. Mas Hardi ngomong. Nah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Ini Mas Agus. Lama nggak muncul di kamera. Iya, Mas Agus masih balik layar terus dia. Komentar. Ya, Pak Taufik. Iya, Mas Hardi. Apa nih? Ceritanya nih. Ini kita dapati mobil nggak ngisi, Pak. Akinya, Pak. Aki nggak ngisi. Aki nggak ngisi, indikator akinya nyala. Terus setelah dicek pengisiannya kurang dari 9 volt. Ternyata sempat mogok-mogok juga. Jadi sempat mati sendiri. Oke, baik. Nanti berarti kita bisa buat bahas dua ya. Penyebab mogok dan penyebab nggak ngisi ya. Iya. Oke, baik. Ini Nih. penyebab nggak ngisi dulu aja. Oke, baik. Untuk penyebab nggak ngisi ini udah kita bongkar, Pak ya. Ternyata kita dapeti berasnya ini habis, Pak. Nih, berasnya ini kayak gini nih. Ini kalau beli ya murah nih. Paling sekitar 15 ribuan ya. 15 ribuan sampai dengan 20 ribu ya mahal-mahal berasnya ini. Nah, ini kita ganti karena berasnya habis, kita ganti di sini. Ini ada di item AC regulator, Pak. Ini AC. Ini kita ganti. Nah, ternyata begitu tadi pun juga kita cek sebelumnya, ternyata ini macet juga, Pak. Nah, kita pernah dapetin kuliah kayak gini ya, kita pernah bikin konten kayak gini. Ini kan sering ya dulu ya. Ngorok itu ya, kita tes ya. Betul, ketika dia lagi diputar setirnya atau ngorok. Ngoroknya itu sebenarnya bunyinya dari autotensionernya. Tapi kan penyebabnya karena ininya macet, Pak. Pulinya ini macet. Di puli ini kan ada one way-nya, Pak. Satu arah. Jadi kayak pedal sepeda. Oh ya. Jadi kalau misalnya dia dimajukan dia mutar, tapi kalau dimundurkan dia free. Ini yang rusak. Kita coba contohkan yang nggak rusak dulu. Oke. Nah, ini yang nggak. Ini udah dipasang berarti ya? Ini udah kita ganti, udah dipasang. Nah, ini ada di sini ada puli, Pak. Nah, ini kalau saya putar gini. Oh, ini pulinya kelihatan. Nah, ini. Dia ke arah belakangnya. Oh, pulinya nggak jalan nih? Oh, free. Tapi kalau dia ke arah depannya mutar ya. tuh. Kalau arah belakang gini dia free. Untuk kasus yang ini dia baru, maksudnya barang baru. Ini saya tutup aja, Pak. Nah, ini yang barang lamanya kayak gini. Kalau kita putar ke belakang maupun ke depan, dia kunci. Ikut iya. Ini awal mulanya dia pasti bunyi, Pak. Kalau udah terjadi kayak gini, teman-teman yang mempunyai mobil yang kebanyakan mobil-mobil sekarang ya, itu udah menggunakan puli one way seperti ini. Itu kalau sudah terdengar suara ngorok, nah itu dia dipastikan ininya macet, Pak. Pasti ini macet. Seperti mobil saya kemarin, Pak, Mas. Oh iya. Nah, ini dia macet. Kalau dia udah macet kayak gini, ini sebaiknya diganti. Karena apa? Dikhawatirkan nanti kalau dia kelamaan macet, Pak, ini kan ada bearing yang sini. Ini dia loss. Kalau udah macet tuh biasanya loss banget. Jadi ketika udah gini dia udah macet, nah nanti posisi kemanapun dia akan loss lama-lama karena bearing one way-nya di sini udah ngunci ya, udah macet lama-lama. Nah, kalau udah loss kayak gitu, pengisian yang ke ini, maksudnya kalau udah loss kan berarti asnya armatur ini, ini dia nggak akan mutar. Mutar. Nah, kalau dia nggak mutar, dia tidak terjadi ini, Pak. Menghasilkan arus listrik. Jadi selain dia penyebab utamanya yang bikin aki itu nggak ngisi itu adalah berasnya habis, itu karena pulinya ini dia juga macet atau ambrol. Mas Ardi, bisa diceritakan nggak kenapa ada istilah one way dan yang tidak one way ya, yang lama yang ini versi baru ya? Apa gunanya dan manfaatnya?
Nah, ini saya juga lagi nyari-nyari Pak. Kenapa pabrik itu Iya, kenapa? Hah? bikin karena gini, saya pikir dulu ketika kita mendapati mobil-mobil kayak gini, Ya. itu dia one way, itu saya pikir karena ada auto tensionernya. Oh, yang Jadi, auto tensioner. ada auto tensioner itu kebanyakan makanya one way. Ternyata ada juga yang pakai auto tensioner, dia tidak one way. Nah, itu fungsinya buat apa? Ya mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Nah, kenapa dia betul. Nih, one way. kita buka aja ya. Saya sih berpikir ketika mesin ini dia mendadak mati atau dimatikan itu dia masih ada sisa putaran. Nah, sisa putaran itu yang akan mengisi ke alternator. Oh. Tapi itu kan ini ya dugaan sementara. Dugaan sementara ya. Karena kalau dipikir lagi kan kunci kontak off. Iya, nggak masuk ya. Kalau kunci kontak off kan berarti di sana udah keputus. Nah, itu yang bunyi itu Mas ya, pas kita matiin ya, sing gitu ya. Ada sisa putaran itu. Nah, itu dia dari sini, dari one way-nya ini. Cuman kalau sampai sekarang sih saya juga belum tahu, Pak. Karena saya nyari-nyari ini apa namanya? Kenapa dibuat one way ini saya juga belum dapat jawabannya yang memuaskan. Tapi kalau mobil lama, kalau itu dimatiin, langsung syuk gitu ya? Langsung stop. Jadi nggak ada putaran. Oh, apakah untuk menghemat ini internal dari dinamo ini? Ya bisa jadi Pak. Jadi ketika kita melakukan gas, misalnya kita lagi di apa itu namanya tol, Ya, sebenarnya itu kan kadang kan RPM tinggi. betul. Suatu ketika kita ngerem atau apa namanya deselerasi, kita lepas gasnya itu, nah itu kan terjadi penurunan. Nah bisa jadi ini mengurangi beban mesin. Bisa jadi. Karena kalau dia tanpa ini kan ya meskipun bebannya sebenarnya kecil ya Pak. Iya, betul ya. Meskipun bebannya kecil ya intinya ini adalah fitur masa depan Pak. Baik, Sobat Pedia yang nggak puas jawaban Mas Ari silakan komen ya. Atau ada yang tahu ya Mas ya? Betul Pak. Baik. Nah, selanjutnya Mas. Kan tadi Mas sudah cerita bahwa penyebab dari tidak mengisi itu ada dua ya. Satu brush yang habis, yang kedua puli macet. Nah, sebenarnya puli macet ini masih bisa ngisi Pak. Oh. Hanya saja yang kita pernah temukan setelah puli macet itu puli loss. Oh, di puli lossnya itu ya? Nah, kalau udah puli loss itu dia nggak mau ngisi. Jadi kadang kita terkecoh. Ada puli, misalnya teman-teman dapati alternator kayak gini, ada puli one way-nya. Puli one way itu cirinya dia ada ini Pak, ada dua bagian. Jadi ada bagian yang kadang berbentuk gerigi, kadang berbentuk kunci L besar. Kayak gitu. Itu kebanyakan kayak gitu. Tapi kebanyakan yang kita dapat di merek Nissan itu yang sudah bergerigi kayak gini. Nah, meskipun dulunya X-Trail itu kotak ya. Kotak. Jadi kalau ada dua bentuk kayak gini di tengah-tengahnya ada seperti bearingnya ini dapat dipastikan ini adalah puli yang one way. Gitu, Pak. Itu ciri-cirinya. Baik. Nah, kembali ke tadi Mas yang disampaikan di pembuka bahwa mobil ini juga mati, mogok. Mogoknya karena akinya ngedrop. Oh, gara-gara tidak ngecas. Ya, kalau nggak terisi apa namanya aliran atau arus ya. Aki itu kan dia kan sebenarnya nyimpen arus Pak. 12 volt itu untuk standby-nya. Tapi kan pengisiannya pasti di atas 12, jadi 14 gitu. Nah, ketika lama-kelamaan ketika itu dipakai arus itu dipakai buat ECU kah atau buat ignition atau ya lampu dan power window dan sebagainya. Itu kalau pengisiannya nggak beres, itu pasti akan turun Pak. Ketika dia turun karena dipakai terus sementara pengisiannya nggak ada, itu akhirnya habis. Makanya aki itu kalau dia rusak itu sebenarnya rusaknya karena dia nggak nyimpen. Kadang kita kadang kita dapati aki drop Pak. Aki drop itu misalnya kondisi kunci kontak udah di off kan. Nah terus ada satu di antara sistem elektrikalnya yang tidak mati total. Misalnya lampu kota masih hidup. Kita mungkin waktu posisi matikan mesin itu dalam kondisi waktu sedang hujan. Waktu sedang hujan, kemudian kita lupa mematikan lampu depan. Mungkin hanya lampu depan saja, lampu kotanya nggak dimatikan. Akhirnya buru-buru lari ke rumah. Parkir ya. Parkir. Keesokan harinya aki ngedrop. Nah, ketika aki ngedrop ini sebenarnya masih bisa di strom. Jadi aki ngedrop ini dia masih bisa di strom, bukan berarti dia rusak. Nah, kalau yang aki rusak itu adalah dia ketika sudah di ini udah drop gitu, di strom atau diusi ulang dia udah nggak mampu nampung. Nah ini harus diganti.
Oke. Tapi kalau dia hanya ngedrop saja, sementara setelah pengisian ulang dia masih mampu nyimpan, akinya masih bagus. Kayak gitu. Jadi kalau aki ngedrop, jangan buru-buru diganti. Coba di strum dulu. Oke. Jadi bisa jadi ngedropnya itu karena tadi pengisiannya ini dia jelek. Oke. Atau mungkin ada kebocoran arus. Misalnya di sini kan ada diodanya, Pak. Ya. Nah, di IC regulator ini kan ada dioda. Kalau diodanya dia jebol, maka arus yang ini kan 12 voltnya kan selalu standby masuk ke aki. Nah, kalau dia diodanya ini jebol, itu masuk lagi ke sini, Pak. Wah, jadi terpakai? Iya, kemakan, arusnya kemakan, terpakai. Oh, terpakai. Ya, kalau misalnya arusnya kemakan, maka yang terjadi adalah itu tadi akinya ngedrop. Disedot sama ini ya? Ya, jadi kalau aki ngedrop itu harus cek dulu, jangan buru-buru ganti aki. Harus cek pengisiannya dulu, harus cek ada kebocoran nggak di sistem, mungkin audionya itu kadang-kadang audio itu ada yang langsung ngambil, kadang-kadang ada yang loss, jadi kemakan terus. Nah, kayak gitu. Kebanyakan sih dua, alternator sama audio. Kadang kan ada yang pakai itu subwoofer tuh. Iya. Subwoofer itu juga bisa makan arus. Makanya ketika sebenarnya ada alat khusus multi, Pak, yang buat ukur kebocoran. Jadi dia berapa ampere ininya kebocorannya, 0, berapa gitu. Kalau seingat saya kalau udah 0,3 ampere itu udah jelek. Itu harus di bawahnya itu. Kalau misalnya diukur plus minusnya itu diukur, itu kemudian dia ada ampernya, kecil loh, cuma kecil banget, itu ada kebocoran, itu kan nanti kan dihitung dikalikan berdasarkan jam. Nah, berdasarkan ini juga kapasitas aki juga. Nah, itu nanti ngedropnya ada di berapa hari. Betul. Nah, kalau misalnya ada kebocoran di sistemnya, termasuk di sini alternator, maka aki cepat ngedrop. Kalau akinya ngedropnya karena itu, bukan karena dia nggak mampu nyimpen, maka jangan ganti akinya, tapi perbaiki alternator. Ini sistemnya. Oh, iya. Bisa dari alternator, bisa dari audio dan sebagainya. Baik. Mas Ardi, tadi kan Mas Ardi bilang bahwa ini kan dia standby 12 volt sampai ke 14 ya? 14 itu pengisiannya. Oh, pengisian 14 ya? Pasti 12. Nah, tadi terjadi mati-mati, mogok gitu loh. Ya, gara-gara dia tidak ngisi. Nah, dia tidak isi. Nah, yang tidak ada kan listrik. Kok mobilnya jadi mogok? Jadi gini, yang bikin ECU itu dia bisa beroperasi, itu kan ada arus standby-nya, Pak. Nah, arus standby-nya itu dia mintanya biasanya 12 volt. Jadi kalau kurang dari itu, maka nanti proses induksi koil itu nanti tidak berjalan tidak sempurna. Nggak sempurna. Oke. Bisanya dia terjadi trigger ngasih 5 volt ke koilnya. Itu kan karena ECU yang memerintahkan. Jadi kalau misalnya arusnya itu tadi dia kurang atau mungkin kadang ada kadang enggak, itu bisa mati. Jadi kita nggak bisa dong kalau umpamanya posisi aki itu udah mati nih, sudah habis gitu ya, di jumper terus hidup, terus nggak bisa jalan itu mobil itu berarti? Aki itu kadang ya, kalau misalnya dia dilepas, Pak, selama alternatornya bagus, itu masih bisa. Makanya kalau kita jumper aki nih, misalnya jumperan nggak ada, itu aki dipasang, starter dihidupkan, lepas terminal negatif aki, dia nggak mati, pengisiannya bagus. Karena masih ada 14 voltnya. Nah, kan aki kan tadi kembali kan hanya nyimpen. Nah, hanya nyimpen. Tapi kalau dia proses penyimpanannya itu jelek, itu yang ngirim ke ECU-nya akan terganggu. Tapi kalau udah ininya yang jelek, pasti dia akan sering mati. Kalau akinya yang sudah drop, pengisiannya bagus, pengiriman ini ya bagus. Masih bisa hidup, tapi bisa jalan nggak? Bisa, karena ini harus bagus. Tapi kalau misalnya itu tadi kembali ke pengisiannya yang udah jelek, itu kan kalau pengisiannya jelek, akinya pasti jelek. Pengisiannya jelek, akinya pasti jelek. Dan pasti akan mengganggu ini sistem ignitionnya, pengapiannya. Akhirnya mobilnya jadi mati. Tapi kalau akinya jelek, pengisiannya bagus, belum tentu dia akan mogok. Tapi kalau udah sampai yang sumbernya ini dia jelek, kemungkinan besar mogok ada. Nah, ini pengalaman saya, Mas. Kemarin kan mobil saya nggak mau starter habis maghrib gitu ya, mau pulang gitu.
starter nggak bisa. Gitu. Akhirnya dipanggil lah ini beberapa orang yang punya aki di jumper di situ. Pas di jumper hidup. Nah, udah aman dah pulang gitu ya. Dicabut jumperannya kan. Nggak berapa lama dia berebut mati. Itu gimana itu? Nah, itu kan berarti di akinya itu belum sempurna. Mengisi. Oh, pengisiannya belum sempurna. Jadi kalau hidup sih hidup. Oke. Kalau bisa jalan, tapi kan itu tadi Pak, 12 voltnya yang masuk ke ECU-nya kurang. Nah, itu kurang. Meskipun secara pengisiannya dia bisa 14 volt. Oke. Tapi kan tidak ini Pak, apa namanya? Tidak langsung ya, langsung dari kalau pengisian dari ini kan dia fluktuatif. Nah, tapi kan dengan adanya baterai, dia menstabilkan. Oh iya betul. Ketika si baterai ngedrop, tetapnya kepake fluktuatifnya dari si ininya. Si dinamonya. Iya. Nah, sehingga dinamo ini kan sebenarnya ada IC regulator. Sebenarnya regulator itu kan juga untuk menstabilkan, Pak. Tapi kalau misalnya dia ini apa namanya? Akinya itu tadi jelek, itu tetap aja bisa hidup, tapi kalau misalnya jalan ya terbata-bata. Kadang matinya di situ. Jadi kembali lagi kalau misalnya ininya pengisiannya ini tadi bagus, sementara akinya itu jelek, itu tetap bisa hidup. Tapi kemungkinan yang tadi Pak alami akan terjadi. Tapi kalau misalnya ini udah jelek, akinya jelek, itu pasti mati Pak. Habis di starter? Habis di starter mati. Jadi harus dicek juga punya Pak Taufik. Kondisi dia drop itu bisa jadi regulatornya juga. Atau berasnya tipis. Beras tipis tuh. Oke. Baik, Sobat Tokopedia, apa yang mau ditanyakan lagi tentang tema ini silahkan ditulis di kolom komentar ya. Karena nanti nggak habis-habis nih sampai sore. Kok temanya di sini terus. Nah, Mas Ari, tadi kan pengalaman saya tentang aki drop tadi. Nah, bagaimana bila terpaksa? Waktu itu memang saya ganti aki, Mas. Habis itu saya ganti aki karena udah malam kan, dipanggil yang ready untuk ganti aki siap, starter jalan. Saya waktu itu masih takut kan, habis diganti dibayar, habis itu nggak bisa jalan. Ternyata jalan, alhamdulillah. Nah, ini bagaimana? Apakah ada kejadian kalau udah ganti aki ngedrop lagi? Ya ada. Makanya ketika kita ganti aki itu Pak, itu harus dicek sistem pengisiannya. Oke. Kan teman-teman itu kan kalau ganti aki ya, terutama yang memang benar-benar toko aki. Ya, benar-benar dia kan bawa alat itu mengecek ya. Alat yang namanya multimeter. Ya. Dicek pakai avometer atau multimeter itu dia berapa pengisiannya. Nah kalau pengisiannya dia kurang dari 13 rata-rata ya, kan biasanya di alat cracking itu kan ada di alat ini, alat indikator aki sehat itu kan ada pengecekan pengisian Pak. Nah ada pengecekan pengisian yang terendah itu berapa Dok? Mungkin 13 ya. 13 itu terendah itu kalau misalnya dia di bawah 13 itu kan pasti akan mengalami yang namanya suggestion atau apa namanya, perintah untuk mengecek pengisian. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya tadi Pak Taufik yang alami itu tadi, itu kalau misalnya dia sudah jelek beneran ininya, itu akan diperintahkan untuk ngecek ini ya Pak. Pengisiannya. Hidup lampu? Ya. Lampu, indikator hidup nggak? Betul, indikator lampu hidup, tapi nggak semuanya kadang. Kalau udah parah ininya, pengisiannya, itu dia pasti akan nyala. Tapi kadang-kadang ya nggak nyala. Yang ininya aki loh. Iya, yang gambar aki ya? Yang ada gambar aki di speaker. Oke. Itu kadang nggak nyala. Jadi harus di cross check ketika kita ganti aki. Ketika kita ganti aki di cross check. Kalau misalnya dia udah di atas 13,5 itu biasanya sih nggak diperintahkan buat ini ngecek alternator itu. Tapi kalau untuk yang kasus ini dia mobil mati, kemudian dicek akinya ngedrop itu ya dari sini, dari berasnya. Baik. Nah, Mas Ardi, pertanyaan terakhir. Ada usia nggak dari apa namanya alternator ini masih sempurna mengisi? Nah, ini kita cek kilometer dulu ya. Oke. Sebelum pengerjaan diupdate sama Mas Agus. Iya. Nama teknisinya Agus Priyobodo. Kilometer update-nya 164.000. Oke. Jadi di kilometer 166.000 dia ganti beras. Ini masih asli Mas bawaannya? Masih. Sobat Tokopedia itu 160.000 baru rusak. Kalau saya kemarin di 200.000. Kalau yang ini udah pernah ganti. Udah pernah ganti. Yang berasnya ya Mas. 160. Jadi 160.000 berasnya udah minta ganti. Berarti posisi umurnya panjang juga Mas ya? Untuk beras itu ya? Jadi kalau kan gini Pak,
kita nggak bisa patokan terhadap kilometer ya. Oh Kan iya, mesin iya. hidup sering berasa udah Muter ya? muter. Oh Kurirnya kan iya iya Nah, iya. Iya. sementara kilometer nggak bisa Jalan. ketika jalan. Jadi ya paling bagus ya running time engine. Iya. Nah itu yang nggak ada di catatan nih Mas ya? Di catatan. Oke. Ini mobil tahun 2000 kalau misalnya bicara tahun Ini 2000 berapa? 2010? 10 kayaknya. Ah. Anggapnya 2009 Ya. 2010 lah. Ah. Yang gampang. Udah Hitung 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun ganti karbon beras. Tapi aki berarti bisa jadi lebih dari 2 kali ya, ganti bahkan 4 kali ya? Ya, kalau aki itu kan rata-rata umur 2 tahunan, Pak. 2 tahunan. 2 tahun berarti kalau 10 tahun ya 5 kali. 5 kali ganti aki. Jadi kita coba cek akinya ini tahun berapa, Pak? Ini 2022 bulan Maret. Oh, baru berarti ya. Maret 2022. Setahun. Setahun. 2 tahun. Ini 2024 kan? Maret. Udah 2 tahun Sobat Apedia. Kuat juga. Nggak terlalu boros makan aki Mas ya? Ya, Pak. Tapi yang ini gara-gara ada kasus ini kita belum bisa menyimpulkan ganti aki atau enggak. Harus kita perbaiki dulu pengisiannya. Nanti kalau pengisiannya udah benar, kemudian kita startup dia hidup, pengisiannya dia normal, mampu menyimpan arus dengan baik, Ya. maka kita nggak perlu nyanyi. Nanti kan kita cek dulu pakai alat, Pak, alat untuk dia ngecek kondisi aki. Pengisian ya. Mengecek kondisi aki ya. Cek kondisi aki, cracking, terus pengisian, waktu posisi beban, itu dia dicek semuanya. Nanti ada sugestinya harus ganti aki atau enggak. Kalau misalnya nggak perlu ganti aki, ya kita nggak ganti. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih Pak Taufik, semoga video dari kami bermanfaat. Ada kurang lebihnya silakan komentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.